Amarah kemarin sudah dijelaskan apa hakikatnya, sudah dijelaskan apakah amarah itu bisa dihilangkan. Bisa. Sederhana, supaya orang tidak marah, maka janganlah mencintai dan jangan membenci, maka engkau tidak akan guna amarah. Selama orang masih mencintai atau membenci, maka amarah akan muncul, yaitu ketika yang dicinta tiada dan yang dibenci ada, maka niscaya amarah itu ada. Tulis dan status. Janganlah mencinta dan jangan membenci. Jika engkau niscaya janganlah mencinta dan jangan membenci, niscaya engkau takkan pernah marah. Karena jika yang kau cinta tiada dan yang kau benci ada, niscaya engkau marah. Itu dipadanna lagi itu. Kurang diedit. Sudah. Nah, jadi secara garis besar amarah itu tercela. Tentu saja amarah tercela itu yang tidak ada alasannya, yang kemarin sudah dibagi ada 3 level itu. Cara menghilangkan, jangan mencintai sesuatu, jangan membenci sesuatu, karena kalau yang kita cintai itu terancam hilang, kita marah. Yang kita benci kok muncul, kita pasti marah. Makalah jangan mencintai, jangan membenci. Nah, sekarang lebih detail lagi, pemicu kemarahan itu apa? Jadi saat mana marah itu akan muncul? Begini, untuk mengobati satu penyakit itu ya dihilangkan faktor pemicunya, gitu, supaya tidak terkena COVID ya divaksin, karena supaya kita tidak terkena virus apa itu, di meningitis, virus meningitis itu. Supaya tidak marah, ya pemicu amarah dihilangkan supaya nanti tidak muncul kemarahan. Nabi Yahya bertanya Nabi Isa, itu keponakan ya? Apa nih Nabi Yahya namanya? Pokoknya lebih senior Nabi Isa. Nabi Yahya itu ponakan, asisten lah ya. Bertanya kepada Nabi Isa, sama-sama Nabi, sama-sama disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu masuk dalam 25 Nabi yang harus diimani sebagai Nabi. Maksudnya diimani sebagai Nabi itu begini, Nabi Yahya itu Nabi bukan, harus dijawab iya gitu. Kalau dijawab tidak, kafir. Karena namanya tertulis di Al-Quran 25 Nabi itu. Alasannya itu, Nabi di luar yang disebutkan di Al-Quran, berarti di luar 25 itu. Kalau ditanyakan ke sampean, Nabi siapa misalnya? Nabi Dzulqarnain misalnya. Nabi tidak, itu khilaf ya, di Quran aja sih. Nah, yang lain saja. Nabi Samuel, misalnya itu. Nabi bukan, ya gak ngerti, ya gak apa-apa. Orang-orang Nabi gak apa-apa. Tapi kalau sudah termasuk dalam Al-Quran, maka 25 masuk 25 Nabi itu. Lah Nabi Yahya bertanya nama Isa, apa hal yang paling berat dialami manusia? Ya kalau dimarahi sama Allah. Dan terus yang bisa membuat Allah marah itu apa? Ya kalau kamu suka marah. Kenapa? Apa yang bisa memicu Allah marah? Ya kamu marah. Itu akan membuat Allah marah. Lah pemicunya apa orang kok marah itu? Dijawab sama Nabi Isa, ya ada bibir, ada sombong, ada bangga, ada egois. Nah itu dialog antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Imam Ghazali menyimpulkan pemicu kemarahan itu ada sombong, ujub, ada bergurau, ada bercanda, ada mencela,
ada berdebat, ada menentang, ada mengkhianati, membujuk, ada ambisi kepada harta, ambisi kepada jabatan. Semua ini akhlak tercela menurut syariat. Dan orang tidak akan menghilangkan amarah, tidak bisa tidak marah, maksudnya mesti marah, mesti pemarah selama pemicu atau sebab-sebab ini tadi masih ada. Kalau ijeh punya rasa takabur, maka dipastikan masih pemarah. Kalau punya ujub, memarah. Apalagi ambisi pada dunia, pemarah. Karena apa? Ketika ambisinya digagalkan orang lain, marah dia. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan bagaimana marah supaya tidak ada, ya sebab-sebabnya dihilangkan. Lah sebab-sebab ini hilangnya dengan apa? Ya dilawan sama antivirusnya. Jadi dilawan dengan antivirus, dengan karakter-karakter yang melawan karakter-karakter tercela itu tadi. Jadi ada virus, ya dikenai antivirus. Ada bakteri, ya antibakteri. Pokoknya yang anti-anti itulah gitu. Terus detail-detailnya bagaimana nanti? Fayam bagi mongko patut